Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngerespon situasi yang makin tidak kondusif dibuat oleh orang-orang yang harusnya mereka yang berlatar belakang berpendidikan, titelnya sepanjang-panjang itu akademisi dan sebagainya. Kalau ya orang-orang yang berceloteh selama ini kelas-kelasnya EF Saipul, Refli Harun, sudahlah kita nggak usah anggap itu karena memang itu sudah rusak dalam, kata orang Medan. Nah, ini 1-2 hari ini saya lihat malah videonya Pak Mahfud yang justru menyerang Pak Jokowi sampai mengatakan Pak Jokowi itu bisa dilengsarkan seperti Soeharto. Ini dasarnya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud ini jadi ikut kesurupan gitu? Soeharto itu case-nya beda, bos, gitu. 32 tahun kita di seperti itu, masa Bapak lupa? Masa Jokowi terus bisa makan seperti itu gara-gara beliau tidak mendukung PDIP, terus menjadikan Gibran sebagai mendukung Gibran untuk wapresnya Pak Prabowo dan 02 menang. Masa kok terus marahnya seperti itu? Terus ketularan Bu Megawati gitu, yang mutungan kayak gitu. Kalau Bu Mega ya sudah kita tahu dari dulu seperti itu gitu. Makanya kita nggak pernah respect sama dia gitu. Kalau orang-orang PDIP ya silakan menjadi kader partai, itu urusan orang partai gitu. Kalau kita ini kan nggak ada urusannya itu. Jadi mana yang baik untuk negeri ini ya itu yang kita dukung gitu. Makanya kenapa 02 itu menjadi menang 58,8% itu ya karena memang itu pilihan rakyat, nggak bisa ditolak. Jangan di-framing dengan kecurangan, dengan segala macam. Sudah dicoba ke MK, kalah, sekarang ke PT UN dan sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, ya benar. Jadi Bu Megawati itu nggak pernah menghargai hukum. Jadi dia dengan pikirannya sendiri saja ke jalan itu, ya kan? Tapi ya silakan sajalah, karena kita juga nggak mau buang-buang waktu ngurusin orang yang berpikirnya culas seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ke-7 ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah menjadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat, masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan? Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua, ya kan, yang selama 40 tahun lebih itu membeli harga BBM 10-20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu, gitu kan. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur, kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa? 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur, karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan, ya videonya beredar di mana-mana kalau itu. Ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya, Simpadan, Likitan, 1 lagi saya lupa. Ya, terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang nyamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun leha-leha, tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP, karena ya memang dibuat seperti itu kondisinya. Begitu lepas kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi ada di PDIP, dikuyo-kuyo, dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan gitu. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi kalian mau ngomong apa saja tentang Jokowi itu nggak ngefek. Rakyat Indonesia yang memilih Prabowo 96,2 juta orang itu karena pengaruhnya Pak Jokowi gitu kan. Jadi kalau dibandingin Bu Mega kan 2 kali ya ikut nyapres, 2 kali atau sekali.
nggak dipilih rakyat juga gitu. Terus Ganjar yang diusung PDIP nyungsep, itu kan sudah tanda-tanda apa ya, bukan tanda-tanda, itu fakta gitu. Jadi nggak usah dicari-cari seolah orang itu dicurangi segala macam, nggak ada itu, nggak ada. Uang di lingkungan saya sini aja orang kampung bisa 70% menang 02 lah. Itu basisnya PDIP di Waru Sidoarjo ini. Jadi sudahlah. Jadi saya miris itu melihatnya adalah, jadi celotehan keburukan ini terus dilontarkan setiap hari. Kemarin Hasto gonggong berhari-hari soal macam-macam. Terakhir itu juga menyatakan bahwa 17% kemenangan Ganjar itu karena sudah disetting dan sebagainya. Buktinya mana, bos? Di MK kalian sidang buktinya nggak ada. Ini ngomong. Jadi jangan omong-omong saja lah. Jadi santai sedikit, urusin negara ini dengan baik-baik. Karena kalian orang-orang politikus ini kan memang berminat untuk mengurusi negara. Kalau kami ini kan rakyat bagian yang diurusi gitu kan. Tapi ya kami nggak mau diurusi sembarang orang gitu. Kalau yang ngurusi kayak kalian ini ya mubazir semua kita nih. Jadi ambiar kami nanti. Negara ini bisa kayak mana. Nah sekarang adanya Pak Prabowo menang, di bawahnya sudah ada Mas Gibran, itu harus kita kawal. Karena nanti 2029-2034 sudah anak-anak muda semua, ya kan? Kalau kita-kita yang sudah bawa tanah ini kan wassalam sebentar lagi. Jadi nggak usah ngapain terlalu songong. Oh, ngamuknya nggak selesai-selesai. Oh, besok ini loh, kita ini kan hidup masih koma semua. Memang kalian yakin kalau besok kalian masih hidup? Iya kan? Jadi kasih kami anak-anak kita ini kasih pendidikan yang baik. Ngapain kalian maki-maki stres seperti itu? Jangan nyontoh Masinton, buat apa gitu kan? Masa kelasnya kelas Masinton, ya kan? Jadi sekali lagi lah, seperti Pak Mahfud itu disayangkan kalau itu sampai seperti itu gitu. Ya, tapi bukan Pak Mahfud saja, orang-orang yang punya pikiran baik. Saya nggak tahu kalau Din Samsudin yang sudah 10 tahun berkoar-koar ya kemarin pingsan gitu kan. Ya hati-hati Pak, makin hari makin tua kok. Ngapain Bapak menggebu-gebu? Jadi mari kita yang di 02, yang di 96,2 itu ya harus betul-betul menjaga bagaimana kita orang-orang yang sudah sepuh ini memberi tauladan yang baik pada anak-anak muda kita gitu. Ya kan? Jokowi sekali lagi Jokowi. Ya kan? Nggak bisa kalian pepet kayak gitu. Bahkan kedaulatan udara kita dari tahun 46 dikuasai Singapura saja, baliknya itu di tangan Jokowi, ya kan? Perjanjian ekstradisi Singapura kan dari dulu ngotot, ya baliknya di tangan Jokowi. Yang kita tahu sekarang ini, kalau ini ada Pak Prabowo penerusnya Pak Jokowi, dia akan meneruskan apa yang sudah direkomendasi Pak Jokowi. Nah termasuk nanti ya undang-undang perampasan aset. Tapi kemarin saya ngobrol dengan anak saya, itu nggak perlu Pak, kalau nggak ada lagi juga pakai blockchain aja, nanti nggak bisa diambil. Karena sebentar lagi uang kartal kita juga tinggal 20% mungkin. Jadi uang seluman sudah susah lagi untuk korupsi itu. Tapi ya kita tunggulah nanti itu. Jadi sekali lagi, mari kita saya pikir kita harus waras lah. Jadi orang-orang yang terkena toksik yang nggak karu-karuan itu kita senyum-senyumin aja gitu. Cuma memang disayangkan kalau di tingkat-tingkat orang yang harusnya memberi contoh, kok sekarang jadi seperti sampah seperti itu gitu. Jadi karena kita harus menjaga kedamaian, kita harus menjaga Indonesia, karena kita harus sehat untuk Indonesia yang sehat. Begitu. Jadi nanti bobot kita ke depan untuk diskusi itu harusnya yang bisa menjadikan bahan masukan yang membangun Indonesia. Jadi jangan merusak situasi ini. Hurrah!